sehat para siswa sekalian. Hari ini kita akan masuk dalam materi kita, masih tentang Kingdom Animalia dengan pokok bahasan Echinodermata. Kita akan lihat ciri-ciri dari Echinodermata. Echinodermata itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu echinos artinya duri, derma artinya kulit. Nah, ini merupakan kelompok hewan yang kulitnya banyak ditumbuhi duri sehingga disebut sebagai hewan berkulit duri. Hewan ini tergolong Tripoblastic Acelomata. Kemudian kulitnya tipis, melapisi rangka mesodermal terdiri dari osikula. Lalu dia memiliki 5 penjuluran kaki tabung di daerah ambulakral dan di daerah interambulakral. Interambulakral ini artinya tidak ada kaki tabungnya. Kemudian rongga tubuh berisi cairan bening berisi sel amoeboid. Echinodermata warna tubuhnya bervariasi. Ada yang hitam, merah, kuning, ungu, coklat, dan sebagainya. Ukurannya juga ikut bervariasi. Umumnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, yang unik dari kelompok Echinodermata, dia memiliki kaki tabung. Kamu perhatikan pada slide-slide ini, bagian dari kaki tabung itu atau sistem ambulakralnya ada keping utama, kemudian ada bagian perut, lalu ada namanya anus. Ini anusnya di bagian atas tubuh ya, permukaan tubuhnya. Lalu ada kelenjar pencernaan, saluran radial, ampula, saluran cincin. Nah, di lengannya itu ada kaki tabung, kemudian ada gonad, lalu madreporid. Ini bagian-bagiannya tadi. Saluran cincin itu dia merupakan saluran air yang mengelilingi mulutnya. Kemudian berikutnya kita lihat ada gonad. Gonad itu menunjukkan sel kelaminnya. Lalu ada madreporid. Madreporid ini fungsinya merupakan lubang tempat masuknya air. Biasanya dia terdapat di permukaan dorsal dekat anus. Lubang ini dilengkapi dengan saringan air. Gunanya untuk mencegah masuknya benda-benda asing ke dalam sistem saluran airnya. Nah, lalu ada saluran batu, sudah ditunjukkan dengan panahnya. Nah, ini saluran batu ini, dia merupakan penghubung madreporid dengan saluran cincin. Kemudian ada saluran radial, ini merupakan cabang dari saluran cincin yang menuju ke setiap lengannya. Lalu ada juga saluran lateral. Lateral itu artinya samping. Nah, ini merupakan cabang dari saluran radial. Saluran ini berakhir pada ampula dan kaki ambulakral. Lalu ada ampula. Ampula itu merupakan kantong berdinding elastis yang terletak di permukaan dorsal. Nah, ada kaki ambulakralnya juga enak ya. Jadi kaki ambulakral itu merupakan tabung yang berdinding elastis yang terletak di permukaan ventral. Nah, ini sistem saluran airnya, kaki ambulakral tadi.
Lihat ada saluran batu, untuk lebih jelasnya ya gambarnya nak ya. Itu ada ampula, kemudian ada podiumnya, lalu ada saluran cincin, saluran lateral, gelembung polian, dan seterusnya. Bagaimana cara kerja kaki tabung ini? Nah, sistem kerjanya diawali dari masuknya air laut melalui lubang madrepori tadi. Karena madrepori tadi itu kan memang fungsinya tempat masuknya air. Kemudian dari situ masuk ke saluran yang berakhir ke ampula. Ampula ini menyerupai balon. Inilah yang disebut sebagai kaki tabung. Ampula yang berisi air ini nanti akan ditekankan ke objek batu-batuan, sehingga bisa membawa badannya bergerak. Tentu saja penekanan ampula mempunyai konsekuensi air di ampula keluar, sehingga kempes lagi. Air bergerak ke mulut, demikian seterusnya. Nah, berikutnya kita akan lihat cara reproduksi dari Echinodermata ini. Ya, kamu perhatikan ada dua cara reproduksi dari Echinodermata. Yang pertama secara aseksual, yang kedua secara seksual. Baik, kita lihat yang secara aseksual. Di sini berarti tidak kawin. Nah, secara aseksual ini terjadi melalui pembelahan fisik. Ya, sehingga terjadi penyekatan dan pemisahan pisi pusat. Pisi itu merupakan piringan kecil di pusat tubuhnya. Kemudian nanti terpisah. Bagian yang terpisah inilah beregenerasi menjadi individu baru. Perhatikan gambarnya yang di bawah slide-nya itu diagram sederhana reproduksi secara aseksual. Sedangkan secara seksualnya, ya, jantan dan betina itu terdapat pada individu yang berbeda atau disebut dengan gonokoris. Pembuahannya pun berlangsung secara eksternal, di luar tubuh artinya ya. Kemudian kita lihat klasifikasi dari Echinodermata itu. Yang pertama ya, asteroida. Asteroida, aster itu artinya bintang ya. Nah, asteroida itu dikenal juga sebagai bintang laut. Karena apa? Bentuk tubuhnya percis banget kayak bintang. Dia punya 5 lengan. Bahkan ada yang memiliki lengan jumlahnya kelipatan 5. Nah, asteroida ini pada permukaan tubuhnya terdapat duri-duri, lalu dia punya papula, kemudian ada insang kulit atau namanya dermal branchia dan pedicelaria. Oke, nah ini gambar dari asteroida. Jadi asteroida ini punya daya regenerasi yang cukup tinggi. Artinya kalau dalam keadaan darurat dia akan merusak bagian tubuhnya. Nanti bagian tubuh yang terusak itu cepat sekali proses regenerasinya. Berikutnya ada Ophiuridae. Ophiuridae itu berasal dari bahasa Yunani ophio artinya ular. Ini merupakan Echinodermata yang berbentuk bintang dengan pisin yang kecil, pisin pusat kecil. Dia punya 5 lengan juga, tapi lengannya ini panjang dan langsing, seperti kelihatannya ular. Sehingga Ophiuridae disebut juga bintang mengular. Kaki tabung pada Ophiuridae ini tidak punya ampula. Nah, cirinya yang lain, dia tidak punya anus. Lalu Echinidae
Oke, echinoide ini disebut juga bulu babi atau dolar pasir. Bentuk tubuhnya bulat seperti bola atau pipih seperti uang logam, makanya disebut dengan dolar pasir. Dia tidak punya lengan, tapi punya duri yang dapat digerakkan. Echinoide ini bergerak dengan kaki tabung dan duri-duri. Oke, ini gambarnya ya nak ya. Lalu yang berikutnya adalah Sirenoide. Sirenoide ini dikenal juga sebagai lili laut karena memang bentuk tubuhnya mirip dengan bunga lili. Ya, bentuk tubuhnya dia punya tangkai seperti bunga lili. Tapi ada juga kelompok Sirenoide ini yang tidak punya tangkai disebut bintang bulu. Karena lengan-lengannya itu seperti bulu unggas. Umumnya ini Sirenoide ini warnanya merah ungu. Nah, ini Sirenoide ini hidup di daerah pasang surut sampai kedalamannya 4.000 meter. Apa manfaat dari Echinodermata? Nah, Echinodermata ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan, contohnya bulu babi dan telur landak laut, kemudian mentimun laut. Nilai gizinya sangat tinggi. Lalu Echinodermata juga bermanfaat sebagai pembersih pantai karena dia akan memakan bangkai. Tapi ada juga Echinodermata yang merugikan. Antara lain bintang laut. Nih, sering memakan kerang mutiara di tempat budidaya kerang mutiara. Demikianlah penjelasan tentang materi Echinodermata. Semoga kamu bisa memahaminya. Jikalau belum paham seluruhnya, silahkan ditanyakan ke saya. Terima kasih untuk perhatian kalian ya nak ya.